Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki Abdul Razak, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Langkap 01 Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Kali ini saya ditemani oleh Bu Desi Ugi Utami. Beliau adalah guru kelas 2 dan di sini saya dalam rangka melakukan percakapan praobservasi supervisi kelas. Saya akan berbincang sebentar atau melakukan coaching bersama Bu Desi. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Dengan Pak Rifki? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum saya masuk ke kelasnya Bu Desi untuk melihat jalannya pembelajaran yang Bu Desi lakukan, atau dengan kata lain saya akan melakukan supervisi kelas. Di sini tujuannya yaitu untuk menilai atau mengetahui ataupun mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Desi lakukan. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Bu Desi melakukan pembelajaran, dan saat saya supervisi nanti Bu Desi jauh lebih siap. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Desi. Di sini yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran yang Bu Desi lakukan pas nanti pada saat proses pembelajaran. Tujuannya apa, Bu? Ya, untuk tujuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran berdiferensiasi KSE, yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasikan pengolahan sampah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengkomunikasikan contoh kegiatan pengolahan sampah untuk menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat memilah sampah dan mendatanya dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya mengenai komentar tertulis atau tulisan. Oh ya, berarti yang pertama adalah pengolahan sampah, yang kedua adalah pengelolaan sampah untuk menjaga kelestarian alam, yang ketiga adalah untuk mendatanya dengan benar, yang keempat adalah menyampaikan pendapatnya tentang sampah itu. Dan yang kedua adalah area pengembangan yang Bu Desi lakukan itu di mana? Ya. Area pengembangannya. Untuk area mencakup 3 aspek. Yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Untuk sikap, karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, gotong royong. Untuk pengetahuan, memperdalam kemampuan menjelaskan dan membandingkan jenis sampah dan cara pengolahan sampah yang baik dan benar. Untuk keterampilan, mengimplementasikan cara pengolahan sampah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oh ya, berarti ada 3 ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu yang ditonjolkan ya. Yang pertanyaan ketiga, strategi apa yang Bu Desi lakukan pada saat pembelajaran nanti? Ya. Di sini saya mempersiapkan strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Strategi yang saya siapkan yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model STAT dan metode pengamatan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan praktek. Disertai dengan media pembelajaran yang beragam seperti video pembelajaran, PPT, ice breaking, dan teknik stop. Alat dan bahan pembelajarannya menggunakan laptop, LCD, internet, buku guru, dan buku siswa. Ya, berarti sudah lumayan banyak ya yang digunakan ya strateginya ya. Dari percakapan praobservasi ini, apa yang Bu Desi dapatkan? Ya. Dari praobservasi ini yang saya dapatkan, saya semakin siap untuk melakukan pembelajaran. Dan saya juga menjadi lebih bersemangat lagi Pak dalam mempersiapkan pembelajaran. Ya. Demikian. Ya, berarti demikian percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan Bu Desi, dan nanti minggu depan kita akan ketemu lagi ya Bu. Yeah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang keras suaranya.
Nah, guru akan nyetel ini musik relax. Pejamkan matanya. Pejamkan mata kalian. Taruh tangan kalian di atas paha. Di atas paha. Ya. Badan kalian dibuat senyaman mungkin. Ya. Dengarkan instruksi dari Bu Guru. Tarik nafas panjang. Hirup udara segar yang sedang kalian menghirup, ya. Terus kemudian keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Rasakan hangatnya nafas kalian. Diulangi beberapa kali. Tarik nafas lagi. Bayangkan kalian sedang ada di pegunungan. Ya, bayangkan kalian sedang ada di pegunungan. Di sana ada suara air yang mengalir dari percikan air itu. Ya, rasakan kenyamanan kalian saat di tempat pegunungan tersebut. No power. Please charge. Bayangkan pegunungan yang sedang kalian hirup udaranya. Tarik nafas lagi. Hirup udaranya, udara yang dingin dan segar. Terus keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Di pegunungan itu kalian mendengar burung yang berkicauan. Ya, mendengar burung yang berkicauan. Ada petani yang sedang membajak sawah. Bayangkan, kalian di tempat itu melihat petani yang sedang membajak sawah. Dan burung-burung berkicauan. Ada suara air yang mengalir. Rasakan kepresan kalian kembali. Ya. Sudah fresh kembali? Ya. Sudah fresh kembali? Ya. Tadi kalian membayangkan apa? Melihat pembelajarannya? Ya? Ya, kita mulai lagi pembelajarannya ya. Tadi namanya adalah teknik stop. Teknik stop ini membuat kalian menjadi lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Nah, sekarang berdiri kakak. Oke.
Ini kelompok auditori. Yang auditori ini guru akan melayani video. The Bluetooth device is ready to pair. Nanti ini daunnya bisa ditempel. Iya, ini non organik itu sama aja anorganik. Ini organik.
kasih. Boleh, ada tiga caranya. Sudah paham? Sekarang kalau sudah paham, guru akan membagikan soal. Ini soalnya sama semua ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya. Yang ganda ya. Kalau ada jawaban yang betul, disilang. Nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifki Abdul Razak, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Langkap 01, Kecamatan Bumayu, Kabupaten Brebes. Kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh Bu Pepe, Bu Herawati, dan guru kelas 2 yaitu Bu Desi Uki Utami. Nanti di sini saya akan menanyakan berkaitan dengan hal-hal yang sudah dilaksanakan, yaitu pra-observasi dan pas observasinya. Yang akan saya tanyakan yaitu berkaitan dengan catatan refleksi guru dan percakapan dan catatan tugas yang dilaksanakan oleh guru, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut dari guru. Dan untuk yang pertama saya akan menanyakan ke Bu Desi selaku observative coaching. Untuk pertanyaan yang pertama untuk Bu Desi, dari hasil observasi kemarin, catatan refleksi apa yang bisa diambil oleh Bu Desi? Ya. Yang pertama dari alur pembelajarannya dulu. Ya. Alur pembelajarannya itu sudah runtut dan materi yang saya sampaikan sudah dapat dipahami peserta didik dengan baik. Kemudian ada juga kelebihannya, pembelajaran berdiferensiasi sudah diterapkan dan pembelajaran KSE juga sudah nampak dengan adanya kegiatan berdoa dan belajar kelompok. Murid-murid sangat antusias dalam pembelajaran sehingga siswa aktif dalam menjawab pertanyaan dan terlibat adanya kemampuan berdiskusi dalam kelompok. Adapun kelemahannya, adanya siswa yang bermain sendiri dan ada salah satu siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Itu karena sedang sakit. Oh. Terus ada hal unik apa yang di situ? Ya. Untuk hal uniknya itu ada salah satu siswa yang sangat antusias mengikuti pembelajaran sehingga yang lainnya juga mengikuti, memacu semangatnya. Dan untuk pertanyaan kedua yaitu terkait topik percakapan dan catatan apa yang bisa diambil oleh Bu Desi? Ya, setelah saya melakukan observasi, sudah dapat terlihat pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE. Pembelajaran yang berpusat pada murid sudah dilaksanakan sehingga pembelajaran sampai dengan tujuannya dapat tercapai. Dan mudah-mudahan kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Untuk kelebihannya, saya menginginkan untuk dipertahankan sebisa mungkin untuk ditingkatkan lagi. Dan kekurangannya itu saya ingin memperbaiki sehingga untuk bahan tindak lanjut ke depannya, Pak. Oh ya. Ya. Jadi itu sudah termasuk rencana tindak lanjut atau belum? Untuk rencana tindak lanjutnya apa? Atau ada? Ya, untuk rencana tindak lanjutnya itu yang pertama saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi pembelajaran yang lain. Terus yang kedua, saya memberikan umpan balik untuk murid agar lebih semangat dalam pembelajaran.
Kemudian menambah referensi media pembelajaran dan melibatkan murid dalam membuat alat peraga. Oh ya, berarti sudah sangat bagus, sudah runtut ya, ada diferensiasi dan alat-alat peraga juga sudah lengkap. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Jadi dari awal sampai akhir Bu Desi sudah membantu untuk memperlancar tugas kami sebagai supervisor, dan Bu Desi juga sudah menjadi guru untuk dinilai atau dievaluasi. Terima kasih atas waktunya Bu Desi, dan selanjutnya adalah untuk ke Bu Hero atau PP untuk memberikan masukannya atas apa yang kami lakukan selama ini. Monggo Bu Hero. Baik, terima kasih Pak Rifki atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya sudah memperhatikan dari awal sampai akhir, mendengarkan dengan seksama. Di sini, non sewu Pak Rifki dalam percakapan tersebut, Pak Rifki belum memberikan kesempatan kepada Bu Desi untuk menindaklanjuti. Membuat tindak lanjut dari refleksi pembelajarannya, ya. Itu kelemahannya kan di situ. Ya. Nah, di sini juga Pak Rifki masih belum memberikan kesempatan kepada Bu Desi memberikan kesimpulan dari hasil percakapan tadi. Jadi Pak Rifki berikanlah Bu Desi kesempatan untuk memberikan kesimpulan, ya, menyimpulkan dari apa yang sudah dilakukan Bu Desi. Pasca itu. Ya, menyimpulkan dari awal tadi yang Bu Desi menyampaikan tentang kelemahan dan kelebihannya, nanti mau diapakan kesimpulannya begitu ya, untuk termasuk dengan sampai dengan kesimpulan tindak lanjutnya itu. Silakan untuk bagian akhirnya untuk diulangi saja agar Pak Rifki memberikan kesempatan kepada Bu Desi, yaitu memberikan kesimpulan dari hasil apa yang disampaikan. Jadi menurut saya Pak Rifki, menurut Pak Rifki bagaimana cara untuk menyampaikan kepada Bu Desi agar Bu Desi diberi kesempatan menyimpulkan hasil dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Desi. Silakan monggo. Berarti ini enggak kamera. Digali. Dengan menggali apa yang ada di pikiran Bu Desi. Di sini saya tidak akan memberikan contoh karena saya juga coaching kepada panjenengan. Oh betul. Ya, coaching terhadap coach begitu. Ya, coaching untuk melakukan coach. Ya. Jenengan di sini percakapan dengan saya sebagai coach. Ya, kalau jenengan dengan Bu Desi yang menjadi coach. Nah, saya menggali. Iya, saya yang menjadi coach. Ya, jenengan yang jadi coach. Ya. Silakan jenengan memberikan coaching kepada coaching, ya, agar coaching bisa menyimpulkan hasil dari apa yang disampaikannya. Silakan. Oh ya, berarti kembali lagi ke Bu Desi ya Bu. Ya. Dari apa yang Bu Desi lakukan dari awal sampai akhir itu, apa yang Bu Desi bisa ambil kesimpulan dalam pembelajaran yang kemarin Bu Desi lakukan? Ya, terima kasih Pak. Yang dapat saya simpulkan dari observasi yang kemarin, itu yang pertama saya mendapat wawasan baru Pak, mengenai RPP berdiferensiasi, karena sebelumnya itu menggunakan RPP kurikulum merdeka. Yang masih lama ya? Ya. Kemudian dengan RPP berdiferensiasi ini anak-anak antusias Pak, antusiasnya itu lebih tinggi dari RPP yang sebelumnya. Ya, anak-anak lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Ya. Terus juga ada pengetahuan baru gitu ya. Ya. Ada teknik apa itu stop. Ya, ada ya penerapan teknik stop juga itu penting sekali Pak dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memfokuskan kembali siswa dalam pembelajaran. Yang sudah capek gitu ya, bisa
fokus kembali. Intinya itu. Iya. Berarti itu yang bisa diambil dari kesimpulan Bu Desi. Iya, Pak. Ada lagi yang bisa dikeluarkan atau mungkin masih menjadi unek-unek panjenengan? Ya mungkin saya bisa lebih belajar lagi mengenai RPP ini, Pak. Karena ini baru pertama kali saya menerapkan RPP berdiferensiasi di kelas. Oh ya. Coba gali untuk tindak lanjutnya. Untuk tindak lanjutnya apa yang akan Bu Desi lakukan untuk kedepannya? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama itu saya ingin menerapkan strategi yang lain dengan metode yang lain seperti misalkan dengan model Teams Games Turnamen. Oh ya. Itu bisa membuat siswa itu bisa lebih senang lagi dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu tidak Monoton. tidak fokus kepada guru saja, tapi Iya. harus Murid. fokus kepada siswa juga. Murid aktif lah itu ya. Ya itu mungkin yang atau ada yang bisa diungkapkan lagi untuk rencana yang lebih bagus lagi lah Iya, ke Pak. depannya. Ya, mengenai itu yang alat peraga, saya belum belum menyiapkan penuh alat peraga dalam RPP, tapi kedepannya insya Allah saya akan melibatkan alat peraga sehingga anak-anak itu dapat memahami materi lebih dalam lagi. Ya. Berarti untuk rencana tindak lanjutnya untuk pertemuan selanjutnya lebih ditingkatkan lagi, Lebih tingkat Pak, lagi. untuk itunya, alat Ya. peraganya, medianya, dan strateginya. dan juga untuk jaringan internet apakah kuat atau enggak atau berdampak atau enggak? Iya, mungkin karena kendala internet ya, Pak. Di kelas 2 itu kan agak mojok, jadinya jaring internetnya itu kurang lemah. Oh, Pak. jaringan Iya. berarti masih perlu diperbaiki ya itu ya. Untuk fasilitas-fasilitas yang lain untuk LCD dan lain bagaimana? Apa kurang atau butuh layar yang besar atau gimana? Iya, untuk LCD sudah ada, kemudian proyektor juga. Tapi itu Pak, kendalanya papan tulisnya kan udah agak kusam. Oh, udah kusam, ya. Jadinya kalau misalkan tayangannya itu tidak jelas. Oh, gitu. Agak kurang jelas. Cukup Bu Hero? Ya. Terima kasih atas waktunya Bu Desi. Dan apakah ada tambahan lagi untuk Bu Hero? Udah cukup. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu Desi dan Bu Hero. Dan kedepannya saya akan belajar lebih giat lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Dan nanti mohon masukannya pada ibu-ibu semuanya untuk demi kebaikan atau demi kelancaran saya untuk kedepannya. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.